berpuasa itu bukan pantangan buat orang hamil, tetapi ada syarat dan ketentuannya. Sekarang gimana kalau ibu hamil berpuasa? Apa yang harus dia jaga-jaga? Tindakan apa yang harus dia hindari? Tentunya tindakan-tindakan yang membuat dia keletihan berlebihan. Saya lebih kasih contoh ibu-ibu rumah tangga ya. Karena pekerjaan ibu rumah tangga ini sebenarnya jauh lebih berat yang sepanjang saya tahu. Ngurusin rumah, bersihin rumah, beresin, masak, dan segala macam. Itu meletihkan sekali. Jadi ibu-ibu harus mikir lah. Jadi kalau saya mau berpuasa, jangan nanti bekerja terlalu semangat, tetapi kemudian capeknya belakangan. Terus amit-amit kram-kram perutnya, muncul kontraksi. Jadi harus diatur. Jadi untuk pekerjaan rumah, jangan semua dikerjakan semuanya. Jadi kalau kira-kira yang ngepel agak susah, agak berat, ya hindari dulu. Nyapu-nyapu boleh, masak yang ringan-ringan boleh. Tapi kalau dikerjakan semua seperti biasa, walaupun pekerjaan rumah, itu berlebihan. Jadi kesehatan janin itu selama nutrisi yang diasup oleh si ibu hamil cukup, jadi cairan cukup, serat-serat cukup, vitamin-vitamin cukup, insya Allah ini tidak akan mempengaruhi kesehatan janin selama itu terpenuhi. Dan yang penting momennya ini, makanya biasanya kita selalu ulang-ulang, puasa yang paling aman dikerjakan oleh ibu hamil itu pada saat trimester kedua. Karena pada saat trimester pertama itu biasanya masih mual muntah, semakin berpuasa semakin tinggi asam lambung, semakin muntah-muntah. Dan trimester ketiga, badan udah makin besar, mungkin si janin di dalam rahim juga memerlukan makanan juga, asupan yang lebih banyak. Kalau ibunya puasa, biasanya ibunya malah lebih gampang capek. Jadi selama trimester kedua, itu tidak ada masalah. Ada beberapa orang yang suka mengkonsumsi kopi atau kafein, atau bahkan teh, kayak di daerah Jawa barangkali ya, itu juga cukup sering orang minum teh, apalagi kalau teh manis. Buka puasa teh manis, malam teh manis, sahur teh manis, itu juga harus dihindari, karena semua itu ada kafeinnya. Kafein itu kalau berlebihan juga tidak baik ya. Jadi mungkin itu hal-hal yang harus diminimalisir. Sebenarnya antara berpuasa dan tidak berpuasa sama aja. Nutrisi ibu hamil tuh harus cukup, harus seimbang. Cuman mungkin pada saat bulan puasa, cairan itu nggak boleh kurang. Dan serat. Nah, buah-buahan tertentu yang kaya serat, yang tinggi cairan, kayak mungkin pepaya, mungkin sedikit semangka, seperti itu lebih bagus dikonsumsi. Jadi membantu dia juga tidak ada gangguan konstipasi. Kadang-kadang kan orang hamil ini bisa aja ada gangguan konstipasi atau susah BAB, terutama kalau kurang cairan. Kondisi-kondisi ketika ibu hamil sakit contohnya, karena ibu hamil ini kan bisa juga kayak orang biasa ya, sakit, bisa flu, bisa batuk, bisa yang macam-macam. Kalau dia sakit memang sebaiknya dia jangan berpuasa, karena dia harus minum obat ya, supaya kondisinya cepat sembuh. Karena orang hamil itu daya tahan tubuhnya cepat turun. Jadi kalau dia berpuasa, dia minum obatnya nggak teratur, nanti sakitnya bisa lama. Contohnya orang yang sakit batuk atau flu. Kalau kita sakit batuk atau flu, kita minum obat batuk atau obat flu, mungkin ya 2-3 hari imun kita membaik, keluhan kita hilang. Tapi kalau orang hamil itu kadang-kadang bisa lama, makanya bisa kadang-kadang 1-2 minggu tuh batuknya nggak hilang-hilang, flu-nya kelamaan tuh karena gitu. Makanya kalau dia ada sakit, sebaiknya dia nggak berpuasa supaya bisa istirahat cukup, makan cukup, minum obat yang cukup. Dan tentunya kalau dia sudah di trimester kedua. Kalau di trimester pertama ya takutnya masih mual muntah ya. Di trimester ketiga justru badannya makin gede, perlu nutrisi, lebih gampang capek. Itu kita hindari trimester pertama dan ketiga. Jadi selebihnya trimester kedua, sehat, silahkan berpuasa. Suplemen hamil tetap wajib dikonsumsi. Mungkin untuk suplemen tambahan ya, seperti kayak vitamin C, vitamin D3 untuk menaikkan imun tubuhnya, itu boleh-boleh saja.
Oke Mams, kalau Mams suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share videonya.